Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani kopi dimanapun Anda berada. Ya, ini ada satu eh, pertanyaan. Apakah apakah menghilangkan atau mengurangi daun-daun pada tanaman kopi kita itu ya bisa menjadikan kopi kita itu bisa berbuah lebat itu ya? Apakah mengurangi daun-daun pada tanaman kopi kita bisakah menjadi buah tanaman kopi itu buahnya bisa menjadi lebat? Oh begini ya, untuk menghilangkan daun-daun muda, daun-daun, mengurangi daun-daun pada tanaman kopi kita itu, kok tujuannya berbuah lebat itu maksudnya begini, begini. Kita lihat dulu sebelum ke situ ya, kita lihat dulu kopi kita itu seperti apa sih? Ya, seperti apa? Karena berbuah lebat itu tidak hanya itu ya. Yang pertama itu yaitu pastikan batang kita atau tanaman kopi kita itu sehat dulu. Pastikan sehat dulu ya, sehat, subur ya, pastikan. Nah, ciri-ciri sehat dan subur pada tanaman kopi itu adalah satu yaitu daunnya itu menghijau, menghijau mengkilat. Nah, itu membuktikan tanaman kopi itu subur ya, subur. Jika tanaman kopi Anda itu daunnya hijau dan kayak mengkilat kayak gitu karena sinar kayak mengkilat, maka itu bisa dipastikan tanaman kopi Anda itu subur sekali ya. Nah, yang pertama. Ya, yang selanjutnya yaitu tanaman kopi yang subur, tanaman kopi kita itu subur, itu sering terjadi atau sering muncul tunas-tunas baru. Senil muncul tunas-tunas baru, baik itu tunas air, tunas cacing, semuanya pokoknya sering muncul. Itu bisa dipastikan tanaman kopi Anda itu sehat ya. Terus yang selanjutnya, daunnya itu rimbun ya. Maka anda jangan sedih dan jangan kecil hati jikalau taman tanaman kopi Anda itu kok banyak sogolan yang tumbuh, banyak tunas-tunas yang tumbuh, dan daunnya sangat rimbun sekali. Anda harus senang karena itu tanaman Anda itu benar-benar sehat ya. Benar-benar sehat. Lah kaitannya apa kok harus bisa menjadikan buah kita itu lebat ya? Maka tiga hal yang harus kita perhatikan agar buah kopi itu lebat atau berbuah maksimal ya, itu tidak hanya daunnya yang dikurangi, tunas-tunas muda dihilangkan, sogolan-sogolan pada batang kopinya, pada pohonnya itu juga harus dibuang, semua tunas-tunas muda harus dibuang, dan jikalau terjadi kerimbunan daun yang sangat berlebihan, itu juga dikurangi. Jadi yang diperlukan tetap keseimbangan ya. Maka rimbunnya daun pada tanaman kopi itu juga mengakibatkan atau mungkin ya salah satunya mengakibatnya berkurang pada buah kopi tersebut. Karena apa? Fotosintesis ya itu memerlukan keseimbangan pada tanaman kopi. Benar, daun itu memasak ya, memasak pada nutrisi yang dibantu oleh sinar matahari. Tetapi batang-batang kopi ataupun ranting-ranting kopi yang terlalu tertutupi oleh daun-daun itu juga mengakibatkan kurang sehat. Ya, dikhawatirkan tetap kurang sehat karena sinar matahari masuk pada batang kopi dan masuk menyinari batang kopi dan menyinari ranting-ranting kopi itu juga sangat penting ya, juga sangat penting. Yang penting daun itu dikurangi ya, tetap ada daun di situ sebagai membantu fotosintesisnya pada tanaman kopi tersebut, sehingga mengurangi daun itu adalah salah satu upaya, salah satu tujuan, salah satu jalan yang tujuannya adalah kopi kita itu bisa berbuah lebat dan bisa berbuah maksimal itu ya. Maka daun-daun itu jika lo berlebihan ya harus dikurangi. Terus yang selanjutnya itu kopi-kopi yang sehat itu ya, setelah dihilangkan tunas-tunas muda, dikurangi banyak daunnya, dia akan muncul tunas baru lagi. Terus selama kopi itu kok subur dan selama apa pengairannya itu tercukupi,
maka yang terjadi adalah sering tumbuh tunas-tunas, baik tunas air, tunas cacing, tunas raja, sering tumbuh. Dan itu Anda harus upayakan hilangkan terus. Kenapa kok Anda hilangkan? Karena Anda sudah menyimpan bahan yang akan diproduksikan, ya, menyimpan bahan yang akan diproduksikan, ya. Maka yang Anda pelihara adalah khusus bahan yang Anda produksikan. Selain itu buang semua. Oke, itu ya. Selainnya buang semua, jangan Anda pelihara. Jikalau Anda memelihara lagi dan dikhawatirkan pemeliharaannya itu bukan waktu yang tepat, nah, bukan waktu yang tepat, itu justru akan mengganggu produktivitas pada salah satu tanaman kopi tersebut. Itu ya, akan mengganggu salah satu pada tanaman kopi tersebut. Maka penting sekali untuk mempelajari bertani, mempelajari tanaman kopi, ya, mulai dari pokoknya khususnya perawatan, ya, perawatan. Karena bertani kopi memerlukan kesabaran yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Tapi jikalau Anda sudah mengetahui caranya, sudah mengetahui tipsnya, sudah mengetahui cara merawatnya, mulai dari setelah panen, mulai dari penanaman, ya, dan waktu-waktu kapan kita melakukan penyimpanan bahan, dan waktu-waktu kapan kita tidak boleh melakukan penyepraian insektisida, itu enak, ya, enak. Tapi itu harus memerlukan kesabaran yang luar biasa, ya. Yang penting kita lakukan, ya, kita amati, kita tiru, dan kita lakukan, ya. Amati, lakukan, pokoknya apa yang Anda tahu, baik dari orang sekitar kita, baik dari media sosial, itu merupakan salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi Anda, ya. Salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi Anda, dan Anda bisa mempraktekkan di kebun masing-masing. Itu ya. Semoga ini video kami buat, ya, bisa memberikan kemanfaatan bagi sesama, bagi kita semua, dan semoga kita semua tetap diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberi keadaan sehat walafiat, dan juga semoga diberi rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.